Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan saya Asusami Sakila Taskam, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang dengan NIM 091058202553. Pada hari ini, Senin tanggal 25 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi teks cerita fantasi kelas 7 di SMP Negeri 8 Pulau Morotai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sehat, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita doa bersama dulu. Untuk kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini apakah semuanya hadir atau ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk ke kelas? Ira, Nadia, dan Raul Fikri. Ada keterangannya? Ada satu sakit, dua izin. Oke, yang dua izin, satu sakit. Sila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak baik. Ibu mau tanya dulu. Masih ingat gak kalian dengan materi pertemuan minggu kemarin? Masih. Ada yang tahu materi apa itu? Cerita fantasi. Oke, materinya tentang teks cerita Fantasi. Sudah bisa memberikan penjelasan apa sih cerita fantasi itu? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oke, Maureen, silakan. Apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, di mana segala sesuatu di dalamnya atau tokoh, latar, alur tidak nyata dan bisa disuarakan. Oke, berikan aplaus dulu. Jadi teks cerita fantasi adalah teks cerita yang bersifat naratif yang dibuat penulis berdasarkan imajinasinya. Nah, selanjutnya materi kita pada hari ini masih terkait dengan cerita teks fantasi. Materinya tentang apa? Coba sama-sama kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, ayo kita baca bersama. Yang pertama tujuan pembelajarannya apa? Tentang didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, bagaimana orang mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita fantasi disertai bukti kutipannya. Dan yang kedua, bagaimana kita menganalisis struktur teks cerita fantasi disertai bukti kutipannya. Sebelum memulai pembelajaran kita atau materi yang nanti Ibu jelaskan sedikit, apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua? Menghormati guru dan menghargai teman. Terus ada lagi yang ketiga? Meminta izin saat masuk dan keluar kelas. Yang keempat? Menjaga kebersihan kelas. Mengapa teks cerita fantasi berbeda dengan teks cerita yang lain? Ada yang bisa menjawab? Oke, Rena. Karena teks cerita fantasi tidak terjadi di dunia nyata. Iya, dia berbeda dengan teks cerita yang lain karena cerita fantasi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Oke, ada yang bisa jelaskan kapan, kenapa, atau mengapa teks cerita fantasi dikatakan padu dan lengkap? Ada yang bisa? Oke, coba Anggun. Cerita fantasi dikatakan padu atau lengkap jika mengandung Sedikit materi kita pada hari ini tentang apa itu unsur teks cerita fantasi dan struktur. Unsur yang pertama, sambil kalian tulis ya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema.
penuh OA. Bagaimana dengan strukturnya? Struktur teks cerita fantasi ada 3 struktur. Struktur yang pertama orientasi. Struktur yang kedua organisasi. Iya, komplit. Untuk lebih jelasnya tentang materi pembelajaran kita hari ini, semua lihat ke depan. Ibu tampilkan gambar. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama, Nagata the Little Dragon atau kekuatan ekor biru Nagata. Ibu akan tayangkan sebuah video teks cerita fantasi. Nah, kalau ibu tayangkan video, kalian mengerjakan LKPD video. Masing-masing dapat 1. Nanti dikerjakan pada saat kalian menonton video yang ditayangkan. Perhatikan video yang di depan. Beri aku seorang anak, walau hanya dari biji timun sekalipun. Aku beri kau biji timun, rawatlah, tapi anakmu kelak milikku. Ampun Tuhan, saya akan merawatnya dengan tulus. Tumbuhlah, semoga membawa berkah. Anakku, akan kupanggil Timun Mas. Timun Mas, hati-hati ya mainnya. Iya Bu, seru sekali. Kini aku bebas dan akan menjaga desa ini. Kau anugerah terbesar dalam hidupku. Oke, sudah selesai ya tayangannya. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan, dicari unsur intrinsiknya. Jangan lupa ditulis namanya, kelasnya. Ibu kasih waktu 6 sampai 7 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Jangan lupa ditulis nama.
waktunya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok karena ini kelompoknya sudah terbagi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok satunya di sini ya. Yang ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Berdiri. Berdiri. Kelompok 1. Semuanya sudah memegang KPD kelompoknya. Nah, sekarang kita tentukan dulu masing-masing ketua kelompoknya. Kelompok 1 tentukan siapa ketua kelompoknya? Anggun ya ketua kelompok. Sekretarisnya siapa? Jennifer. Oke, Jennifer. Yang ke kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Marena ya. Silakan kalian bekerja. Dikerjakan, didiskusikan bersama-sama. Dua waktu dulu 5 menit. Oke, kita sekarang waktunya untuk presentase hasil diskusi kalian. Kita mulai dengan presentase kelompok 1, waktunya cuma 5 menit. Ingat, waktunya cuma 5 menit. Silakan ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Temanya apa? Legenda Jakartaru dan 7 Bidadari. Oke, tema teks interpretasi legenda Jakartaru dan 7 Bidadari. Silakan. Satu, unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur jawaban berdasarkan cerita legenda Jakartaru dan 7 Bidadari. Di atas berikut ini adalah unsur intrinsik dan strukturnya. Satu, unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. A. Tema ketidakjujuran atau kecerobohan membawa malapetaka atau perpecahan. B. Tokoh dan penokohan. Tokoh Jakartaru, pemuda yang tinggal di hutan. Ia memiliki sifat pembohong, menyembunyikan selendang naunjulan dan pura-pura membantu pencari. Tidak menjaga amanah atau janji. Membuka dan masakan, namun juga menolong membawa naunjulan pulang. Naunjulan salah satu dari 7 bidadari. Ia memiliki sifat mudah tersentuh oleh kebaikan Jakartaru dan pada akhirnya tegas memutuskan kembali ke kayangan. Bidadari 6 lainnya kembali ke kayangan dan meninggalkan Nawaulan. Anak perempuan, anak dari Jakartaru dan Nawaulan. Latar setting latar tempat sebuah desa di Jawa Tengah, hutan tempat tinggal Jakartaru dan mencari kayu bakar. Sungai atau mata air suci, tempat para bidadari mandi. Rumah Jakartaru, tempat hidup sebagai suami istri. Lumbung padi, tempat selendang ditemukan. Latar waktu, dahulu kala suatu hari. Latar suasana, penasaran Jakartaru mendekat ke sumber suara. Jadi Nawaulan ditinggalkan dan selendangnya hilang. Bahagia setelah menikah dan memiliki anak. Agar Jakartaru melihat isi data, menyesal atau tidak kebahagiaan. Alur maju cerita bergerak dari awal perkenalan hingga akhir perpisahan. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti seperti dia, ia dan menyebut nama tokoh. F. Amanat pesan moral kodas. Segala sesuatu harus dimulai dengan kejujuran. Kebohongan hanya akan menimbulkan kesedihan dan ketidakbahagiaan. Pesan ini ditegakkan oleh konsekuensi Jakartaru yang kehilangan istrinya karena berbohong dan melanggar janji. 2. Struktur teksnya. Struktur teks narasi atau legenda pada umumnya terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda rentisasi. Rentisasi atau pengenalan bagian dari teks memperkenalkan tokoh, latar waktu, dan latar tempat. Contoh dalam teks pengenalan Jakartaru, pemuda yang tinggal di desa di Jawa Tengah dan beraktivitas di hutan. 2.
komplikasi atau liaan padi menipis. 3. Resolusi penyelesaian. Bagian ini versi penyelesaian dari konflik yang terjadi contoh dalam teks. Saat persediaan padi menipis, pembangunan menemukan terendahnya jumlah padi. Pembangunan akhirnya mengetahui bahwa Jakarta adalah incun sedangkan tidak pernah berbohong. Pembangunan memutuskan untuk kembali ke kayangan meskipun Jakarta memohon. Pembangunan berpesan agar Jakarta membawakan anak mereka keluar saat berenang. Ada yang mau bertanya? Ada Kelompok berapa? kelompok 3. Oke, silakan berdiri di tempat. Bagian sekretarisnya untuk menulis jawabannya. Apa tema sentral cerita ini dan apa pesan moral atau amanat yang terkuat terkait dengan tindakan Jakarta? Oke. Ke depan. Menurut kami, tema dari cerita Jakarta ini adalah pelanggaran janji, amanah dan cinta terlarang, manusia vs bidadari. Sedangkan amanatnya adalah segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan terungkap. Dan ketidak-ketidak Jakarta menunjukkan selendang membawa konsekuensi yang menyakitkan. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Siapa ketua kelompoknya? Langsung ke depan. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Langsung saja jawaban peserta fantasi berikut yang Jakarta memiliki unsur implisik dan struktur teks sebagai berikut. Pertama, unsur implisik teks. Unsur implisik adalah unsur membangun cerita dari dalam dan tertutup. Yang satu tema, kedua pemahaman. Perjuangan sekelompok binatang yang bernama untuk mempertahankan mereka dan selamat seruman segala. Kedua, tokoh dan penokohan atau karakter. Pertama, Nagata. Tokoh utama pemimpin jelas dari binatang di Tanah Modo, memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mengalahkan kebiasaan dan mengatur serigala. Karakter tokoh Nagata, berarti tema dan tidak panik. Bersama Panglima, saat musuh datang memiliki kekuatan kuat. Yang kedua, pasukan binatang Tanah Modo. Karakter pasukan binatang Tanah Modo gagah berkeyakinan, tidak putus asa, tanpa menyerah dan berbakti pada apa-apa mereka. Ketika serumah segala, data dengan hal dan kesungguhan membicarakan hormat dan bahagia. Oke, berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Waktunya 5 menit ya. Silakan maju ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi cerita fantasi dengan judul Putri Salju dan Putri Kurcaci yang bertemu. Di antaranya ada unsur prinsip. Satu, tema utama dalam cerita ini adalah kebaikan hati melawan kejahatan atau iri hati. Cerita ini berpusat kepada konflik abadi antara kebaikan Putri Salju dan kejahatan Ratu Evelyn. Meskipun Putri Salju menghadapi bahaya besar, kebaikan hati dan kepolosannya selalu membawanya pada perlindungan dan akhir bahagia. Dua, tokoh dan penokoh. Tokoh Putri Salju, penokoh baik hati, polos, cantik jelita. Ratu atau ibu tiri, sangat cantik, sombong, iri hati. Tujuh, Kurcaci, baik hati, kerja keras, sang pemburu. Penuh kasih, memiliki hati nurani. Pangeran, tulus, penyayang, keturunan. Tiga, latar tempat istana kerajaan, tempat awal dan akhir cerita. Waktu, pagi atau siang saat Kurcaci bekerja di tambang, latar suasana penuh harap. Atau awal cerita ketika Ratu ingin anak. 4. Alur. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga sudah tahu. Narator berada di luar cerita dan mengetahui segala tentang tokoh termasuk perasaan dan pikiran mereka. Misalnya,
Hatinya penuh rasa iri dan sombong, kemarahan dan kecemburuan membelakang hati saat terpinam amanah atau kesombongan. Amanat atau pesan moral yang kami simpulkan adalah kebaikan hati, ketulusan dan ketulusan akan selalu mendatangkan pertolongan dan kebahagiaan sejati. Kebaikan sejati. Jangan nilai orang dari penampilan karena putri salju yang celaka karena percaya pada wanita tua yang ternyata menyamar, yang artinya cerita masalah peristiwa yang mengakhiri komplikasi dan biasanya menuju cerita akhir. Paragraf 1 sampai 7, paragraf 13 sampai 17. Kurcaci menangis sedih tetapi membuat peti kaca untuk putri salju. Sekian presentasi yang telah Oke, berikan aplaus. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ketiga teks cerita yang tadi. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa? Yang mau menyimpulkan? Ayo Maureen, menyimpulkan yang pertama materi kita, ketiga teks tadi. Ketiga teks tadi menunjukkan bagaimana? Ketiga teks menunjukkan pola narasi yang konsisten atau madu dan elemen dalam cerita yang lengkap, meskipun genre ceritanya bervariasi dari fantasi, petualangan atau narata hingga legenda romantis atau gentle dan moralitas atau salju. Oke, ada yang menambahkan? Oke, Rena, silakan. Struktur teksnya seragam dimulai dengan orientasi, pengenalan tokoh dan latar, dilanjutkan dengan komplikasi yang memuncak atau secara segala pelanggaran janji atau keracunan apel, dan diakhiri dengan resolusi atau penggunaan kekuatan unik, pengakuan selendang atau kebangkitan putri salju oleh penyerang yang membawa pada kemenangan, kebaikan dan konsekuensi dari kesalahan. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Nah, Ibu tambahkan sedikit terkait dengan kesimpulannya bahwa cerita Tujuh Kurcaci dan Putri Salju serta kekuatan Etor Biru Nagata dan legenda Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari ternyata sama-sama memiliki unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur sudut pandang, dan nama. Kalau strukturnya juga sama. Apa strukturnya yang pertama? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya, betul. Jadi sama-sama memiliki unsur intrinsik serta strukturnya. Ibu paham? Ibu rasa kalian sudah mengerti ya? Sudah memahami apa sih unsur intrinsik dan apa sih strukturnya? Sudah? Oke. Apakah kalian senang dengan materi hari ini? Apakah kalian sudah paham? Apakah materi ini bermanfaat? Ya. Oke. Ada yang bisa mengaitkan materi kita hari ini dengan pengalaman belajar kita selama proses pembelajaran tadi terkait materi? Ada yang bisa mengaitkan pengalamannya? Oke, silakan Anggun. Ayo, apa yang dikaitkan? Setelah mempelajari materi teks cerita fantasi, maka semakin bertambah pengetahuan dan wawasan kita dalam mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas ketika membuat sebuah cerita. Oke, ya, Ibu akan melakukan post-test. Post-testnya itu kita menjawab bersama, lihat saja di layar. Post-testnya 5 soal. 5 soal. Jadi langsung kita jawab bersama-sama. Perhatikan teksnya. Siap? Siap. Masih semangat toh? Masih semangat. Oke, post-testnya. Berdasarkan teks Putri Salju dan Tujuh Kurcaci yang baik hati, apa yang menjadi pemicu utama kemarahan dan kecemburuan sang ratu hingga ia merencanakan pembunuhan Putri Salju? Tiap satu teks, satu soal, 1 menit. Kasih waktu.
Dan D, seorang istri harus selalu mematuhi suaminya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jawabannya apa? D. Betul, D. Pertanyaan selanjutnya. Ketiga teks di atas, Putri Salju, Nagata, dan Jakartaru memiliki struktur narasi dasar yang sama. Apa urutan struktur teks narasi yang tepat yang digunakan oleh ketiga cerita tersebut? Apakah A, B, C, atau D? D. Betul, D. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pertanyaan terakhir. Dari unsur intrinsik berikut, manakah yang merupakan kesamaan pada ketiga cerita fantasi atau legenda tersebut? A. Menggunakan latar waktu modern. B. Menggunakan sudut pandang orang ketiga. C. Memiliki contoh utama yang tewas di akhir cerita. Dan D. Menggunakan sudut pandang orang pertama. B. Menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya selama proses pembelajaran. Ibu rasa kalian sudah paham. Nah, materi kita nanti selanjutnya kita akan bahas tentang majas sarkasme dalam cerita fantasi. Ibu berharap pertemuan selanjutnya itu kalian hadir karena materi 9 itu masih terkait, masih ada korelasinya dengan materi hari ini. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa.